Assalamualaikum, kembali lagi di Beriman Berita Islam Akhir Zaman. Di sini dengan saya Risa Tiarsomya dan di sebelah saya ada Gus Fahmi. Tema saat ini yaitu tentang COVID-19 atau Corona, di mana virus ini tergolong mematikan dan sudah banyak memakan korban. Apakah virus ini ada kaitannya dengan akhir zaman? Berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beriman, pagi ini berita Islam akhir zaman kembali lagi menemani Anda dalam tayangan 60 menit ke depan hanya di berita Islam akhir zaman. Pemirsa beriman, puluhan pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Liu Yanglang, orang pertama yang membagikan temuannya melalui media sosial, bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. 27 dari 41 orang pasien pertama di rumah sakit dengan kasus infeksi COVID-19 diketahui mengunjungi pasar hewan liar di Huanan. Tanggal 1 Januari 2020, pasar Huanan ditutup. Awal tahun 2020, pejabat kesehatan Cina menyelidiki pecahnya wabah dengan mengumumkan sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 60 tahun yang menjadi korban meninggal pertama dengan jumlah terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di Cina. Disusul Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada satupun dari pasien tersebut yang mengunjungi pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularan dari orang ke orang. Di Cina, virus menyebar ke berbagai kota. Orang-orang mulai memakai masker. Pemerintah pusat Cina memutuskan melockdown kota Wuhan secara total. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Indonesia. Korban meninggal berjatuhan hingga ribuan dan pasien di luar Cina juga dilaporkan semakin banyak. Awal Maret, ilmuwan menemukan virus corona memiliki masa inkubasi 5 hari hingga 2 minggu. Para peneliti dari University of Southern California menyatakan bahwa gejala seseorang tertular virus corona antara lain demam, batuk, nyeri otot, mual, muntah hingga diare. Menurut data saat ini dari Universitas Johns Hopkins, sekarang ada lebih dari 23.900.000 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi secara global dan lebih dari 820.000 kematian tercatat. Orang yang terinfeksi COVID-19 sangat menular, 3 kali lebih menular daripada influenza. Allahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman, ada sesuatu yang menyebar sama cepatnya dengan virus di masa pandemi ini. Ia adalah teori konspirasi. Berbagai teori konspirasi terkait virus corona berhembusan kencang seakan memperkeruh situasi pandemi corona ini. Mulai dari virus corona ini berasal dari laboratorium Cina dan sengaja dilepas sebagai senjata biologis. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa virus ini sebenarnya berasal dari Amerika Serikat. Teori konspirasi lain juga mengatakan bahwa virus corona bukan disebabkan oleh virus melainkan radiasi teknologi 5G. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammad Abdul Mu'ti mengajak masyarakat agar tidak larut dalam isu teori konspirasi soal COVID-19. Menurut dia, teori konspirasi sebaiknya disikapi masyarakat, khususnya umat Islam secara profesional, sehingga tidak menghabiskan energi dan kontraproduktif serta tidak terkunjung menyelesaikan persoalan COVID-19. Dalam perintah agama Islam yang tertuang dalam Al-Quran, mengedepankan pentingnya umat untuk mencari solusi terhadap persoalan, salah satunya dengan riset terhadap fenomena di sekitar. Riset artinya perlu keilmuan yang cukup dalam usaha mencari solusi. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya ilmu dan meningkatkan kualitas literasi yang mencerahkan umat, sehingga tidak mudah termakan isu-isu yang kontraproduktif dalam menangani COVID-19. Nah,
membahas virus corona. Apakah menurut Gus Fahmi ada kaitannya dengan akhir zaman? Iya, kalau akhir zaman kan memang sekarang akhir zaman. Jadi tanda akhir zaman itu sudah banyak bermunculan, di mana salah satu hadis Rasulullah juga sudah ada di sudah bermunculan sekarang, sudah banyak sekali. Jadi ada yang mengatakan juga umur dunia ini hanya 1.500. Sekarang sudah 1442. Jadi kalau untuk akhir zaman sekarang juga juga bisa dikatakan sudah akhir zaman. Mana-mana tetap beriman berita Islam akhir zaman.